Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sekalian? Oke, tetap semangat ya. Walaupun kalian masih tetap belajar di rumah karena pandemi COVID. Oke. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas perkembangbiakan pada hewan. Pada minggu-minggu kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan pada manusia, kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ini yang terakhir di bab 2 yaitu perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan sama juga seperti perkembangbiakan pada manusia dan tumbuhan, yaitu ada dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan melalui aseksual atau vegetatif, dan perkembangbiakan yang perkembangbiakan yang melalui seksual atau generatif. Ya, sama ya. Oke, kita bahas dahulu yang pertama, perkembangbiakan aseksual atau vegetatif. Pengertiannya kalian sudah tahu semua ya. Perkembangbiakan aseksual kemarin yaitu perkembangbiakan yang tidak melalui atau tidak melibatkan proses fertilisasi. Itu ya, disebut dengan aseksual atau vegetatif. Jadi ada beberapa hewan yang berkembang biaknya melalui vegetatif, tidak melalui proses fertilisasi. Kita akan lihat semua di sini apa sih contoh-contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Secara vegetatif ya. Yang pertama yaitu membentuk tunas, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga partenogenesis ya. Jadi ada 3 cara perkembangbiakan hewan yang melalui aseksual atau vegetatif. Kita akan bahas dahulu yang pertama, pembentuk tunas. Bagaimana sih contohnya ya? Kok ada tumbuh hewan yang berkembang biak dengan membentuk tunas? Kayak tumbuhan aja ya. Kok misalnya kalau tumbuhan kan yang bertunas tuh kemarin pohon pisang, enak ya? Iya. Ada juga di sini hewan-hewan yang membentuk tunas. Artinya dia berkembang biak untuk mendapatkan keturunannya ya, itu dengan membentuk tunas. Jadi untuk menghasilkan keturunannya dia membentuk tunas. Contohnya hewan apa sih ya? Kira-kira ada hewan yang membentuk tunas? Ya. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan tunas yaitu contohnya di sini dari Pilum porifera dan Colenterata. Ya. Hewan dari Pilum Colenterata itu adalah ubur-ubur dan Hydra sp. Itu contohnya. Nah, ubur-ubur, kalian pernah lihat ubur-ubur atau Hydra ya. Hydra spesies sp itu berkembang biak dengan membentuk tunas. Jadi dia bertunas ya, membentuk cabang, itu bisa menjadi individu baru. Tuh yang membentuk tunas. Yang kedua, fragmentasi. Kita lanjut yang kedua. Fragmentasi. Apa sih ya? Ada fragmentasi. Fragmentasi ini contoh hewannya adalah planaria, yaitu sejenis cacing planaria ya.
Ini berkembang biak dengan cara fragmentasi atau memotong, ya. Memotong tubuh induknya menjadi 2 bagian. Itu tahap pertamanya. Jadi tahap untuk fragmentasi ada 2 tahapan. Tahap pertama yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Itu. Sedangkan tahap yang kedua dari fragmentasi adalah tahap regenerasi, yaitu potongan induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Kira-kira bisa dipahami? Tahap regenerasi, potongan induk tadi membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Itu ya, tahap regenerasinya. Jadi contohnya hewan planaria, yaitu sejenis cacing planaria. Ini dia memotong bagian tubuhnya, itu akan menjadi individu baru. Itu disebut dengan fragmentasi. Kalian bisa lihat di buku paket, ya. Jadi kalau ibu menjelaskan, kalian siap dengan buku paket yang sudah dipinjamkan, ya. Tolong dilihat di situ buku paketnya halaman 92. Nah, itu ada contoh dari planaria, ya. Peristiwa fragmentasi dari planaria. Itu halaman 92 nak. Oke, bisa dipahami ya nak untuk fragmentasi. Untuk yang ketiga, perkembangbiakan aseksual yang ketiga pada hewan itu adalah partenogenesis. Partenogenesis. Apa itu ya partenogenesis? Yaitu bentuk reproduksi aseksual di sini pada hewan, ya, di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui fertilisasi. Itu disebut dengan partenogenesis, ya. Jadi untuk menghasilkan keturunannya, betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui fertilisasi. Itu disebut dengan partenogenesis. Hewan apa sih ya yang berkembang biak secara partenogenesis? Contohnya hewan apa nak? Oke ya, contoh hewan-hewannya di sini ada hewan lebah, semut, tawon, kutu air, dan kutu daun. Itu contoh-contoh hewan yang berkembang biak melalui partenogenesis. Jadi memproduksi sel telur berkembang tanpa adanya proses fertilisasi. Di mana di sini lebah jantan bersifat fertil, ya. Lebah betina bersifat steril, dia bertugas sebagai pekerja dalam koloni lebah. Ini contohnya pada lebah ya. Lebah betina itu bersifat steril, memiliki tugas sebagai pekerja dalam koloni lebah. Sedangkan lebah jantan menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Nah, ada juga lebah ratu, yaitu lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Jadi pada lebah itu ada lebah ratu, lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Itu contoh dari
Parthenogenesis. Oke, sudah paham nak ya? Itu contoh-contoh hewan yang berkembang biak melalui aseksual atau vegetatif. Hanya ada 3 contohnya di situ. Kita lanjutkan nak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan yang kedua, perkembangbiakan secara seksual atau generatif pada hewan ya. Yaitu perkembangbiakan yang melalui proses fertilisasi. Kalian sudah tahu semua pengertiannya. Seksual artinya melalui proses fertilisasi ya. Fertilisasi pada hewan itu dapat terjadi dengan 2 cara nak ya. Yaitu ada fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Oke ya. Kira-kira kalian bisa tahu apa sih pengertian fertilisasinya? Ada internal dan eksternal. Oke, kita lihat sama-sama. Fertilisasi internal yaitu apabila terjadi proses peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Itu disebut fertilisasi internal. Jadi terjadi peleburan antara inti sel telur dengan inti sel sperma, itu terjadi di dalam tubuh induk betina ya. Contohnya kalian pasti sudah tahu semua ya nak ya. Sebagian besar itu adalah mamalia ya. Contohnya sapi ya. Kemudian kura-kura, ayam dan buaya ya. Itu terjadi di dalam, jadi ada peleburan inti selnya terjadi di dalam induk tubuh betina. Buaya, kura-kura, sapi ya. Masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya, bisa kalian cari nanti contohnya. Kemudian yang kedua yaitu fertilisasi eksternal. Apa sih fertilisasi eksternal ya? Peleburan antara inti sel telur dengan inti sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina ya. Jadi terjadi di luar tubuh. Peleburan antara inti sel telur dengan inti sel sperma terjadi di luar tubuh induk. Contohnya apa nak kira-kira nak? Contohnya ya. Contohnya ikan ya. Iya. Jadi ikan itu dia berkembang biaknya secara eksternal ya. Di luar dia berkembang biaknya, di luar tubuh induk. Dia meleburnya antara sel telur dengan sperma itu di luar tubuh induk semua jenis ikan ya. Itu pengertian dari fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan itu berkembang biak yang secara seksual dibagi menjadi 3 jenis ya. Kalian sudah tahu di SD, sudah pernah dengar ini, pasti semua sudah pernah dengar ya. Hewan apa itu ya? Ada hewan pipipar, opipar dan opopipipar ya. Iya, ini ada 3 jenis hewan. Hewan pipipar, apa sih hewan pipipar nak ya? Hewan pipipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Berkembang biak dengan cara melahirkan ya.
sebagian besar itu adalah jenis hewan mamalia ya. Iya, hewan yang menyusui ya, itu contohnya kalian sudah tahu lah nak ya, sapi ya, kambing, gajah, kucing boleh iya. Tuh contoh-contoh dari hewan pipipar ya. Jadi dia berkembang biaknya secara melahirkan. Hewan yang baru dilahirkan itu akan mengeluarkan nutrisi ya. Tuh. Nutrisi supaya dia bisa tumbuh besar ya. Tuh. Itu untuk hewan pipipar. Kemudian yang kedua hewan opipar. Opipar. Apa itu hewan opipar? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Iya, sudah tahu semua bertelur. Yaitu contohnya ikan. Iya, contohnya ikan penyu. Tahu penyu nak? Ya, itu kura-kura. Iya, dan katak. Ya, itu. Jadi dia berkembang biak secara bertelur. Contoh hewannya di sini ikan ya. Pada ikan dia berkembang biak itu menghasilkan banyak ratusan telur ikan contohnya nak ya. Tapi tidak semua telur yang dihasilkan oleh ikan, di sini misalnya ikan apa? Ikan mujair ya. Tidak semua telur yang dihasilkan oleh ikan mujair itu dapat menetas menjadi individu baru ya. Mungkin karena ada beberapa faktor ya. Ya. Sehingga hanya sebagian saja yang bisa menetas. Ya. Itu untuk hewan opipar. Yang ketiga atau yang C di sini adalah hewan opopipar. Oke. Apa contoh pengertiannya? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Jadi ada dua. Dia bertelur dan melahirkan. Contohnya kadal dan sebagian jenis ular. Oke, ulangi lagi ya. Opopipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya kadal dan sebagian jenis ular ya. Itu ular. Gimana nak? Kira-kira kita lanjutkan perkembangan hidup hewan. Perkembangan hidup hewan ini ada yang ketiga ya. Bagaimana perkembangan hidup hewan? Hewan itu berkembang hidup untuk menjadi dewasa. Dia berkembang dari telur menjadi apa? Ada yang langsung menjadi dewasa, ada yang melalui tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan di sini itu ada yang disebut dengan
metamorfosis ya. Perkembangan hidup di sini ada metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, apa itu yang disebut dengan metamorfosis sempurna? Ya. Di sini pada metamorfosis sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut dengan larva. Kemudian larva akan biasanya membentuk pupa atau kepompong ya, baru menjadi hewan dewasa. Itu pada metamorfosis sempurna. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, dari telur ya, hewan akan berkembang langsung menjadi hewan muda ya. Ya, jadi telur akan berkembang menjadi ninfa, kemudian dari ninfa langsung menjadi hewan dewasa. Ya, itu disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Jadi ada tahapan-tahapannya yang berbeda. Pada metamorfosis sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda, disebut larva. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut dengan ninfa ya. Pada ninfa, dia bentuknya sama dengan hewan dewasa. Bentuknya sama ya, mirip, tapi ukurannya lebih kecil dari hewan dewasa. Itu pada ninfa. Sedangkan larva struktur dan fungsi organ tubuh sangat berbeda dengan hewan dewasa. Ya. Untuk contohnya kalian bisa lihat di halaman 101, di situ gambar ya. Contoh yang di atas itu adalah contoh metamorfosis tidak sempurna. Jadi dari telur ninfa langsung menjadi hewan dewasa. Sedangkan contoh yang di bawah ya, itu metamorfosis sempurna pada lalat ya. Jadi telur menjadi larva menjadi pupa, baru menjadi hewan dewasa ya. Jadi pada larva, struktur dan fungsi organnya sangat berbeda dengan hewan dewasa. Sedangkan pada ninfa itu sama, hanya ukurannya yang lebih kecil. Bisa dipahami nak ya. Jadi ibu ulangi sekali lagi, perkembangan hidup hewan ya, di sini adalah proses setelah dia melalui proses melahirkan, hewan akan berkembang menuju ke dewasa ya. Berkembang biak dewasa, kemudian dia mengalami kematian ya. Nah, perkembangannya di sini yang akan dibahas yaitu tentang tahapan suatu hewan dari telur menjadi hewan dewasa yang disebut dengan peristiwa metamorfosis.
Selanjutnya kamu boleh lihat lagi yang keempat, teknologi perkembangbiakan pada hewan. Ya. Jadi hewan bisa dikembangbiakan melalui proses teknologi. Proses teknologi contohnya yaitu dengan melakukan kawin suntik atau yang dikenal dengan inseminasi buatan atau IB, ya. Yaitu proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia melalui suntikan. Tuh, yang disebut dengan kawin suntik pada sapi. Ya. Apa sih manfaatnya kawin suntik? Ya. Manfaatnya yaitu efisiensi waktu. Ya. Jadi waktunya itu enggak lama, lebih cepat. Kemudian efisiensi biaya, ya. Karena dianya cepat, otomatis untuk biaya hidupnya juga itu tidak lama, ya. Dia cepat besar. Dan juga untuk memperbaiki kualitas anakan sapi. Tuh ya, cara untuk memperoleh perkembangbiakan hewan tapi dengan melalui bantuan manusia, artinya melalui proses teknologi. Di sini contohnya, di situ ada inseminasi buatan pada sapi. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, Nak? Ya. Bagaimana, kira-kira cukup jelas ya untuk perkembangbiakan hewan. Untuk perkembangbiakan hewan ini cuman sampai sini. Jadi tadi dari awal kita lihat lagi semua, ya. Yang pertama, perkembangbiakan aseksual, tadi ada 3 contoh. Bentuk tunas, fragmentasi, dan partenogenesis, ya. Gua ambil kesimpulannya. Kemudian perkembangbiakan seksual, ada fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal, ya. Kemudian ada hewan pipipar, hewan ovipar, dan hewan ovovipar, ya. Iya. Ovovipar tadi bertelur dan melahirkan. Kemudian yang ketiga, perkembangan hidup hewan, ya. Artinya setelah proses melahirkan, lahir, dia akan berkembang hidup. Ada yang melalui tahap-tahapan, tapi ada yang langsung, ya. Ada paling kalau dari kecil bertelur. Tadi misal ada peristiwa metamorfosis itu pada hewan, metamorfosis kupu-kupu, metamorfosis katak, metamorfosis pada lalat, ya. Itu, ya. Metamorfosis pada ubur-ubur ada juga di situ, ya. Ubur-ubur juga ada mengalami metamorfosis. Jadi pada perkembangan hidup hewan, dia berkembang fungsi dan organ tubuhnya itu berkembang, ya. Struktur dan fungsi organ tubuhnya berkembang sehingga menjadi
dewasa. Tuh. Dan yang terakhir, teknologi perkembangbiakan pada hewan. Artinya perkembangbiakan hewan itu bisa juga yang dilakukan dengan bantuan manusia ya, untuk menghasilkan kualitas yang baik. Itu dengan menggunakan proses teknologi, atau contoh di sini kawin suntik atau IB, inseminasi buatan. Perbaikan kualitas ya. Manfaatnya tadi efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga untuk memperbaiki kualitas anakan sapi, sehingga sapi yang dihasilkan itu akan menghasilkan kualitas daging yang baik, dalam jumlah yang banyak ya. Tuh, yang diambil dari sel-sel sperma dari sapi Brahma dari India misalnya, diinseminasikan pada sapi betina ya. Tuh, pada sapi. Anda pada juga mungkin pada hewan-hewan lain, kalian nanti bisa cari contohnya ya nak. Oke. Kira-kira ya, itu untuk bab 3. Bab 2 sudah selesai tentang perkembangbiakan pada makhluk hidup ya. Ada 3-4 kali pertemuan kita di bab 2 ini. Bukan pertemuan ya, pertemuan lewat online aja nak ya. Iya, kalian hanya mendengarkan dan mengerjakan tugasnya. Oke, bagaimana minggu kemarin tugas? Ibu lihat masih banyak yang belum ngumpul. Kelas 96 cuman orang 2 yang mengerjakan tugas, apa orang 3. Yang banyak cuman 91 dan 92 ya. Jadi tolong kerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan, karena nanti itu akan ada nilainya semua. Udah berapa kali tugas, berapa kali ulangan harian, itu sudah ada nilai semua ya. Yang belum ada nanti harus dikirimkan. Kirim. Bagaimana nak? Ya. Oke, untuk perkembangbiakan hewan, Ibu cukupkan sampai di sini. Ya. Ibu akhiri sampai di sini dulu. Tapi ini ada tugas buat kalian, ya. Tugasnya yang pertama di situ sebutkan, ya. Sebutkan contoh-contoh hewan yang berkembang biak membentuk tunas. Apa saja? Kemudian yang kedua, tuliskan metamorfosis pada katak, pada kupu-kupu. Itu kalian buat nanti di rumah. Oke, ya. Yang ketiga tugasnya apakah perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, dan berikan contohnya. Itu aja ya. Jadi 3 soal, tolong dikerjakan.
Oke, Ibu akhiri cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini kan. Bukan pertemuan lagi, sorry ya. Untuk daring hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.